Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan membahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai diare dan muntah. Jadi sebenarnya diare dan muntah itu bukan merupakan penyakit, tapi tanda bahwa ada sesuatu yang salah di saluran cerna kita. Saluran cerna kita itu kan dimulainya dari mulut ya, mulut, turun tenggorokan, esofagus, terus lambung, dari lambung terus ke usus dan berakhir di anus. Nah, kalau something wrong-nya itu terjadi di saluran cerna bagian atas, biasanya ditandain dengan mual muntah. Kalau terjadinya di bagian bawah, ditandai dengan diare. Diare itu buang air besar dengan konsistensi cair yang frekuensinya 3 kali atau lebih dalam sehari. Nah, penyebabnya dari diare dan muntah itu sendiri macam-macam. Bisa virus, bisa bakteri, bisa obat, bisa macam-macam. Contohnya yang bakteri itu misalnya salmonella, itu yang penyebab tipes, atau kolera, atau E. coli yang terdapat dalam tinja. Jadi bakteri yang bisa menyebabkan diare, muntah itu macam-macam ya. Kalau virus itu yang paling sering biasanya rotavirus pada anak-anak terutama ya. Terus bisa juga COVID yang lagi sering ya, itu kan salah satu tandanya antara lain diare, muntah gitu ya. Jadi macam-macam penyebabnya. Yang bisa juga menyebabkan muntah, diare itu contohnya obat-obatan kayak obat kemoterapi itu juga bisa. Nah, karena penyebabnya macam-macam, pengobatannya juga kalau pengobatan untuk yang disesuaikan dengan penyebabnya juga macam-macam. Jadi kalau untuk virus obatnya ya antivirus. Kalau untuk yang disebabkan bakteri obatnya antibiotik. Kalau untuk yang disebabkan karena contohnya itu obat kemoterapi gitu ya, ya diberhentikan, tapi kan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin diberhentikan obat kemoterapinya. Nah, terus ada satu jenis lagi pengobatan yang dia nggak menyembuhkan, tapi mengurangin keluhan atau gejala. Kita sebutnya pengobatan simptomatik, yaitu obat-obatan yang menekan mual, muntah, dan diare. Nah, sebenarnya bagaimana sih penanganan untuk diare dan muntah? Perlu nggak obat-obatan semacam ini? Kalau disebabkan misalnya seperti kemoterapi, kan nggak mungkin juga ya kemoterapinya dihentikan karena kan diperlukan untuk pengobatan lainnya, kankernya. Jadi dokter sering tuh ngasih obat anti muntah, obat anti diare. Kalau misalnya jadi konstipasi juga dikasih obat anti konstipasi, pencahar gitu ya, supaya kemoterapinya jalan terus dan kualitas hidup si pasien nggak memburuk gitu. Tapi bagaimana halnya dengan muntah dan diare yang disebabkan oleh infeksi? Kita tahu infeksi kuman bakteri itu kan nggak baik ya buat badan, makanya tubuh kita, sistem imun kita itu berusaha mengeluarkan si kuman itu. Kalau di atas dengan cara muntah, kalau di bawah dengan cara didiarekan, buang air besar yang sering, itu istilahnya seperti detox lah ya untuk mengeluarkan kuman. Jadi sebenarnya kalau tujuan dari tubuh melakukan diare sama muntah itu untuk mengeluarkan kuman, perlu nggak upaya itu dihentikan? Kalau menurut saya sih nggak perlu, selama dia nggak terlalu parah ya. Biarkan aja muntah, biarkan aja diare. Itu supaya kuman yang ada di tubuh kita itu buang. Bayangin, misalnya kayak disebabkan oleh E. coli. E. coli itu kan adanya di tinja, gitu ya. Jadi biarin aja keluarin. Yang penting kita jaga pada saat terjadi muntah-muntah sama diare itu apa? Jangan sampai terjadi dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan. Jadi kalau nggak tertanganin, kekurangan cairan itu bisa sampai berakibat fatal ya, sampai bisa meninggal. Nah, itu yang penting. Biarin muntah, biarin diare, tapi
kasih cairan, banyak minum, kasih Oralit. Kalau nggak ada Oralit, bikin sendiri, pakai air, dikasih sesendok makan gula, dikasih seujung sendok teh garam. Atau kalau itu kan rasanya agak aneh gitu ya, bisa juga beli Oralit jadi di apotek yang rasa jeruk lah, rasa stroberi, banyak kok. Jadi itu fungsinya untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Jadi kalau kira-kira muntahnya segelas, minumnya segelas. Kalau diarenya kira-kira 2 gelas, minumnya gantinya 2 gelas Oralitnya atau cairannya itu. Dan kalau misalnya enek gitu ya, minum terlalu banyak, minumnya sedikit-sedikit aja tapi sering gitu. Yang penting tergantikan, jangan sampai dia dehidrasi. Nah, kalau muntahnya sampai kebangetan atau BAB-nya mencretnya itu, diarenya sampai berlebihan, mungkin bisa dipertimbangkan lah untuk dikasih anti muntah atau anti diare. Tapi dalam kebanyakan kasus sih nggak perlu. Yang penting dijaga supaya jangan sampai dehidrasi. Nah, terus cairan apa yang dikasih? Seperti saya bilang tadi ya, Oralit yang bagusnya ya, Oralit atau cairan gula garam. Karena yang hilang itu bukan cuma air, tapi juga ada kandungan-kandungan lainnya, elektrolitnya gitu ya. Kalau dikasih air putih aja, takutnya elektrolitnya keseimbangannya terganggu. Tapi lebih baik dikasih air putih daripada nggak sama sekali gitu ya. Jadi kalau ada kasih Oralit, kalau nggak ada kasih air putih, atau kasih minum sop, atau kasih jus buah, tapi jus buahnya jangan terlalu kental gitu ya, yang diencerkan. Atau kalau anak-anak boleh dikasih es sirup gitu ya. Memang sih banyak gulanya nggak sehat, tapi daripada dia dehidrasi, supaya anaknya mau minum, boleh dikasih gitu. Terus yang nggak boleh dikasih apa? Yang nggak boleh dikasih itu susu. Kenapa? Susu kalau pada orang yang lagi diare itu kan membutuhkan enzim laktosa ya untuk mencernakan susu. Nah, pada saat diare itu jumlah laktosanya itu sedikit karena kebuang. Jadi kalau dikasih susu itu dia susah dicerna, jadi makin diare orangnya. Jadi jangan dikasih susu. Kalau anak-anak gimana? Kalau misalnya bayi yang lagi diare, kalau boleh di stop. Kalau misalnya itu susunya susu formula, di stop. Apalagi kalau susu formula. Kalau ASI nggak apa-apa, kasihin aja ASI, jangan dibatasin, sebanyak sesering bayinya mau kasih ASI. Kalau formula, satu karena laktosanya, kedua karena takut penyiapannya ya. Jadi kita tahu sebagian besar, hampir semua infeksi saluran cerna itu karena kurang higienis. Jadi kuman, virus, bakteri yang harusnya nggak ada di saluran cerna masuk dia. Seringannya itu karena cuci tangan nggak bersih atau penyiapan makanannya kurang bagus gitu ya. Jadi waktu kita bikin susu itu kan kita harus pastikan bahwa botolnya steril, tangan kita tercuci bagus, tutup susu formulanya, penyimpanannya benar. Nah, pada saat si bayi sedang diare, kalau kita nyiapinnya nggak bagus, nggak steril, nggak higienis, bisa nambah kuman yang ke dalam. Jadi sebaiknya di stop dulu lah gitu ya susu formula, kecuali ASI. ASI kenapa boleh? Karena dia penyiapannya minimal, nggak perlu sterilisasi dot, nggak perlu apa. Dan kandungan dari nutrisi di ASI itu dia bisa secara otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan bayi gitu. Jadi kasih aja nggak apa-apa. Itu mengenai makanan dan minuman. Terus yang penting pada saat diare itu pencegahannya supaya nggak terjadi lagi itu kebersihan. Kan misalnya contoh itu yang bakterinya E. coli itu adanya di tinja manusia. Kok bisa masuk ke saluran cerna? Keseringan sih karena lewat makanan atau minuman yang tercemar tinja. Tercemarnya gimana? Mungkin ya makanan yang udah mateng
di meja makan, ketemplokan terhinggapi lalat yang habis nggak tahu dari mana. Atau bisa juga waktu nyiapin makanan, waktu nyendokin, tangannya habis dari WC, nggak tahu ngapain, nggak cuci tangan pakai sabun. Atau bisa juga, wah macam-macam lah pokoknya kemungkinannya. Bisa juga dari sendok garpunya yang nggak dicuci bersih, gitu ya. Jadi sangat penting sekali kebersihan, higienis, higien. Jadi satu, cuci tangan pakai air dan sabun secara benar, ya jangan asal yang namanya air mengalir basahin terus dilap, itu namanya bukan cuci tangan, itu namanya basahin tangan. Terus waktu masak juga perlu diperhatikan, dimasak sampai matang betul, jadi kumannya mati. Kalau untuk makanan yang nggak bisa dimasak, misalnya kayak sayur segar atau buah-buahan, dicuci dengan air mengalir gitu ya. Kalau buah itu kalau bisa sih pilih yang dikupas, pisang, apel, pilih yang bisa dikupas. Memang ada beberapa buah, banyak buah malah itu yang vitaminnya terdapat di kulitnya. Tapi kalau misalnya vitaminnya kita makan dengan kulitnya, tapi setelah itu terjadi diare, justru keluar, nggak ada gunanya, ya kan? Jadi kalau bisa dibersihin dengan bagus, fine, nggak apa-apa, makan sama kulitnya. Tapi kalau nggak bisa, lebih bagus dikupas. Atau pilih buah yang harus dikupas, jeruk, pisang, duren. Oke, itu pencegahannya. Terus kalau bagaimana, kapan kita harus membawa pasien yang lagi muntah, lagi diare ke rumah sakit? Jangan terlalu pede ya. Oh, ini nggak perlu ke rumah sakit, ini bisa kok, yang penting jangan sampai dehidrasi. Oke, apa tandanya dehidrasi yang kita nggak boleh tunggu-tunggu lagi harus ke rumah sakit? Kalau pada bayi itu kelihatan matanya cekung, kulitnya kalau dicubit itu nggak cepat balik gitu ya, kering. Atau jumlah air kencingnya itu nggak sebanyak biasanya ganti pampers 3-4 jam sekali gitu ya, 2 jam sekali. Ini seharian dia pampasnya kering. Atau kalau nangis nggak keluar air mata, itu bukan drama ya. Kalau lagi anak dehidrasi memang begitu, karena cairan tubuhnya kurang. Kalau pada dewasa ya terasa lah haus, bibirnya pecah-pecah, kering gitu ya, kelihatan gitu. Itu cepet-cepet bawa ke rumah sakit. Nanti kalau misalnya pasiennya nggak bisa minum, kita kasih airnya dari infus gitu. Jadi jangan sampai terlambat dibawanya, karena kalau dehidrasi itu bisa fatal, bisa meninggal. Apalagi kalau di tempat yang macet ya, kayak di Jakarta gitu, sebaiknya jangan ditunggulah. Kalau memang muntahnya parah gitu ya, banyak keluarnya, atau buang air besarnya, diarenya parah, cepet-cepet bawa ke rumah sakit. Kalau pasiennya masih seger, masih bisa makan, minum, oke, fine, di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau yang masuk sesendok keluarnya segelas, itu udah susah, baiknya sih ditanganin di rumah sakit. Oke, sekian mengenai muntah sama diare. Kalau ada pertanyaan, boleh diketik di komen atau ditanyakan ke saya, nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu.